Makna spiritual ihram. Hikmah mikot. Mikot zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan mikot makani adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji atau umrah. Kedua mikot tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya tempat atau ruang dan waktu dalam menjalani semua aktivitas, baik ibadah maupun aktivitas lainnya. Kebutuhan manusia terhadap ruang dan waktu juga menunjukkan bahwa ia tidak sempurna, makhluk lemah dan tak berdaya. Di sisi lain, seseorang yang mampu mengatur ruang dan waktu dengan baik dan disiplin sesuai aturan hukum yang berlaku akan berhasil menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah selama hidup di muka bumi. Secara lahiriah, mikot adalah tempat atau waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji. Sementara secara spiritual, mikot adalah batas antara alam fisik lahiriah dan alam metafisik batiniah. Mulai dari mikot inilah seseorang akan melaksanakan ibadah haji harus menancapkan tekad dan niatnya untuk masuk ke dalam alam malakut. Dari titik mikot inilah ia akan bersiap-siap berangkat menuju Baitullah. Karena hendak bertamu kepada Allah yang Maha Suci, tak ada pilihan lain bagi calon tamu kecuali menyucikan jiwa dan batinnya, mengosongkan segenap orientasi duniawi dan mengisinya dengan orientasi ukhrawi. Karena Allah adalah zat yang maha suci, maka hanya mereka dengan raga dan jiwa yang suci sajalah yang akan ditemui saat ia bertamu kepada Allah. Karena itu, memasuki mikot, orang yang berhaji harus benar-benar mempersiapkan diri, baik secara lahir terlebih batin, agar pada saat sampai di rumah Allah, ia benar-benar siap dan layak menjadi tamu Allah. Ia benar-benar pantas mendapatkan sambutan Allah, layak untuk dipersilakan masuk ke rumah Allah. Pendek kata, ia benar-benar pantas mendapatkan kucuran kasih sayang Allah. Hikmah mandi sunnah ihram. Mandi sebelum berihram mengisyaratkan bahwa seseorang yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke Baitullah seyogyanya dalam keadaan yang sempurna badan, hati dan lisannya bersih dari kotoran yang melekat baik lahir maupun batin. Zat yang suci hanya dapat ditemui oleh mereka yang suci. Karena itu Allah mencintai orang-orang yang senang bersuci, menyucikan badan, pikiran dan batinnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Al-Baqarah 222. Hikmah pakaian ihram. Melepas pakaian sehari-hari dan menggantinya dengan dua helai kain ihram menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Dia harus melepaskan semua atribut dan urusan dunia dan berganti dengan kain kafan. Pakaian dunia inilah yang kerap membuat manusia lupa diri sehingga mudah berbuat salah dan dosa. Karena itu, pakaian dunia sebagai simbol dari kesombongan dan kecongkakan harus dilepas agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat, misalnya dia diperintahkan untuk melepas sandal sebagai lambang pakaian dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni ana rabbuka fajla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah tua. Quran Surah Toha 12. Demikian pula orang yang melaksanakan ibadah haji saat hendak memasuki tanah suci Baitullah, dia harus melepas pakaian duniawi itu, harus menanggalkan kebiasaan buruk yang melekat dalam dirinya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian ihram memiliki arti pembebasan diri dari keinginan hawa nafsu dan daya tarik luar selain Allah. Ihram melambangkan penyerahan jiwa raga sepenuhnya pada kebesaran dan keindahan zat dan sifat Allah, membebaskan dari ikatan kedudukan, pangkat, darah, keturunan, harta dan status sosial lainnya yang sering merusak tali persaudaraan.
Ihram mengajari umat manusia tentang kesamaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Dia tidak melihat pangkat dan jabatan. Apa yang dilihat adalah ketakwaan dan amal kebaikan. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sahl, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketika sudah mengenakan pakaian ihram, seseorang dilarang atau diharamkan melakukan dosa dan kemaksiatan, baik kepada sesama manusia, binatang, tetumbuhan, terlebih kepada Allah. Rafath, fusuk, jidal, dan berburu binatang di tanah haram dilarang karena aktivitas tersebut dapat memalingkan hati manusia dari perasaan sama dan setara sesama makhluk di hadapan Tuhan. Status kehambaan hanya dapat terwujud secara total ketika manusia mampu menundukkan ego dan kesombongannya. Indikator kesombongan manusia antara lain dapat dilihat dari pakaiannya. Orang kaya berpakaian mahal, si miskin berpakaian murah. Pakaian ihram mengajari semua manusia tentang status kehambaan yang sejati. Manusia diajak untuk menghilangkan sekat-sekat sosial, diajari untuk mengingat hakikat kehidupan bahwa ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saat berada di tanah air, seseorang dapat menyombongkan diri dengan pakaian yang dikenakannya. Tapi saat ia bertamu di rumah Allah, kesombongan itu tak patut disemai. Ia harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Ganti pakaian kesombongan itu dengan pakaian berwarna putih bersih, layaknya kain kafan, penanda kesucian dan penyerahan diri. Lewat ibadah haji, setiap jemaah haji hendaknya menampakkan semangat kesederhanaan, kesetaraan, dan kebersamaan di hadapan Allah. Hikmah bacaan talbiyah. Talbiyah adalah jawaban atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji yang diucapkan seseorang ketika memasuki ihram haji atau umroh. Seseorang yang mengucapkan talbiyah harus didahului dengan sikap yang tulus ikhlas. Ongkos atau biaya haji umrohnya diperoleh dari harta yang halal. Hatinya bersih dari sifat riya, sombong, dan ingin dipuji. Dia menunjukkan perasaan khusyuk atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang akan berhaji, keluar dari rumah dengan nafkah atau ongkos haji yang baik atau halal, kemudian dia meletakkan kaki di atas kendaraan lalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, akan ada suara yang memanggil dari langit, aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan yang tiada tara untukmu. Bekalmu dari yang halal dan kendaraanmu halal, hajimu mabrur, tidak tercampur dengan dosa. Apabila seseorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan bekal yang haram, maka ketika dia naik kendaraan lalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba terdengar suara dari langit, tidak, aku tidak menyambut panggilanmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Bekalmu dari harta yang haram dan nafkahmu haram, hajimu tidak mabrur. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam membaca talbiyah, jamaah haji hendaknya menghayati makna talbiyah sebagai berikut. 1. Niat yang tulus. Niat yang tulus beribadah haji adalah modal utama. Niat yang baik akan mendorong seseorang untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang haram. 2. Perjalanan yang berkah. Perjalanan haji yang mabrur adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini diisi dengan ibadah, zikir, dan amal soleh lainnya. 3. Harta yang halal. Harta yang digunakan untuk berhaji haruslah halal.
tidak boleh diperoleh dari hasil mencuri, menipu, korupsi, atau cara-cara haram lainnya. Harta yang haram tidak akan membawa berkah, bahkan dapat menghalangi diterimanya ibadah haji. Orang yang berhaji dengan harta haram, maka hajinya tidak akan mabrur. Ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dari ibadah haji tersebut. Hikmah hadis ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mencari rezeki. Rezeki yang halal akan membawa keberkahan dalam hidup, termasuk dalam ibadah haji. Sebaiknya, rezeki yang haram akan membawa petaka dan menghalangi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum berangkat haji, pastikan bahwa harta yang kita gunakan adalah harta yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar. Dengan demikian, insya Allah haji kita akan mabrur dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talbiyah adalah lantunan suara ketakberdayaan hamba di depan Tuhannya. Talbiyah juga wujud kesyukuran hamba atas nikmat panggilan menunaikan ibadah haji. Dengan membaca talbiyah, hakikatnya manusia sedang diajak untuk masuk ke dalam alam kehambaan sejati, mengakui keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilan yang tidak ada sekutu bagimu, panggilan yang sesungguhnya seluruh puji dan nikmat bagimu, berikut kekuasaan, tidak ada sekutu bagimu. Saat melantungkan lafaz talbiyah, hati akan bergetar tak terperi, menunduk dan merintih, menangis di hadapan Ilahi. Aku memenuhi panggilanmu ya Rabb, tak ada sekutu bagimu ya Rabb. Segala macam pujian dan semua jenis kekuasaan hanya milikmu ya Rabb. Kalimat ini mengisyaratkan ketundukan dan keberserahan diri, sebuah pengakuan seorang hamba yang tak punya apa-apa, yang lemah dan tak kuasa bahkan terhadap dirinya sendiri. Seorang mukmin dapat menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah. Ibadah ini dimulai dengan pujian dan pengakuan atas nikmatnya, bukan sebaliknya. Pujian mendahului karena ibadah haji dapat terlaksana berkat nikmat-nikmat yang telah diberikan. Nikmat-nikmat yang datang setelah pujian menunjukkan bahwa setelah haji, limpahan nikmat akan terus mengalir lebih dahsyat. Di antaranya adalah keberkahan dalam perniagaan, pengampunan dosa, dan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Keberhasilan memenuhi panggilan haji ini tidak terlepas dari kuasa Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap jemaah haji sangat bergantung pada Allah, bukan kepada yang lain.